adalah simulasi top of mind, ya, simulasi spontan. Jadi kita tidak memberikan pilihan jawaban apapun dalam simulasi ini. Pertama kita bisa melihat per Juli 2024, waktu itu Prof. Karim Suryadi juga sempat menjadi narasumber kami sama Mas Jayadi juga. Saat itu masih ya, saya juga. Sudah. Kebetulan ini narasumbernya sama. Gitu. Nah, waktu itu Ridwan Kamil belum jelas nasibnya, apakah berlaga di Jawa Barat ataukah di BKO-kan ke Jakarta. Jadi saat itu yang paling tinggi top of mind-nya adalah Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi saat itu baru di 22% responden yang menyebut namanya secara spontan. Nah, nama-nama lain yang sekarang ada di kertas suara Jawa Barat, waktu itu banyak yang belum muncul di memori publik warga Jawa Barat yang terpilih sebagai sampel kami. Hanya yang muncul saat itu Pak Saihu, itu pun hanya 0,7%. Jadi statnya sangat rendah ya buat Pak Saihu, karena Pak Saihu juga saat itu tidak dikabarkan sama sekali berlaga di Jawa Barat kan. Jadi nama beliau baru belakangan muncul ya sebagai calon dari PKS. Nah, nama-nama lain itu belum muncul sama sekali. Di periode awal September, setelah pendaftaran ke KPU, tetapi sebelum ditetapkan tanggal 23 September, jadi sudah didaftarkan, penutupan pendaftaran sampai tanggal 29 Agustus. Nah, itu terlihat warga Jawa Barat langsung melirik Deddy Mulyadi, terutama basis pendukung Ridwan Kamil, ya, basis pendukung Ridwan Kamil, karena sudah ada kepastian Ridwan Kamil ternyata mencari peruntungan di Jakarta bukan di Jawa Barat. Basis pendukungnya itu memilih calon yang mereka kenal, jadi mereka belum begitu mengenal nama-nama lain selain Deddy Mulyadi, sehingga Deddy Mulyadi mendapatkan durian runtuh, ya, suaranya secara top of mind naik hampir 2 kali lipat dibanding periode survei bulan Juli. Nah, itu kira-kira ya. Nah, di survei terakhir dalam simulasi top of mind masih ada kenaikan buat elektabilitas Deddy Mulyadi, tetapi slope kenaikannya mulai melandai. Ya, lain dengan periode Juli hingga September. Nah, bagaimana dengan nama-nama lain? Nama-nama lain misalnya Pak Saihu yang memulai dari baseline yang rendah, di bulan September hanya sekitar 2,2% yang menyebut namanya secara spontan. Di bulan Oktober itu naik cukup lumayan menjadi 9,2%. Sementara dua nama calon gubernur yang lain itu dalam simulasi ini belum terlihat pergerakan yang memadai, ya gitu kira-kira. Tetapi overall 38% warga tidak bisa menyebut secara spontan, sementara pemilih strong Deddy Mulyadi itu ada di kisaran 47%, dan di peringkat kedua adalah Saihu dengan selisih cukup signifikan ya, 9,2%. Nah, bagaimana kalau simulasinya 8 nama, 4 nama calon gubernur, 4 nama calon wakil gubernur? Polanya tidak berubah ya, polanya tidak berubah. Jadi terlihat di situ Deddy Mulyadi masih unggul, tetapi keunggulannya mulai terkoreksi ya dibanding bulan September. Jadi di bulan September 74%, di bulan Oktober menjadi 70,3%. Memang ada penurunan, tapi penurunannya masih dalam margin of error. Tapi ini juga sekaligus mengirim semacam alarm ya kepada tim Deddy Mulyadi, karena pemilu masih ada sekitar 40-an hari. Tren penurunan ini meskipun masih dalam batas-batas yang belum mengkhawatirkan, tetapi patut untuk diwaspadai. Sementara Ahmad Saihu itu ada peningkatan, tetapi peningkatannya terlalu landai ya, untuk bisa menyaingi Deddy Mulyadi. Dari 10 menjadi 12,6% dalam simulasi 8 nama. Nama-nama lain itu sepertinya belum cukup kompetitif ya. Entah itu Pak Acep dari PKB, Pak JJ dari PD Perjuangan ya. Dan terus terang ini sekaligus pesan kepada PD Perjuangan, karena 2 pilkada terakhir PD Perjuangan di provinsi paling padat calonnya kurang kompetitif ya. Sebelumnya adalah Pak Maijen TB Hasanuddin, itu juga kurang kompetitif ya. Sekarang Pak JJ, jadi belum terlihat pergerakan yang memadai. Nah, ini 4 nama calon gubernur konsisten dengan sebelumnya ya.
Jadi ada indikasi sedikit kenaikan Ahmad Sayhu meskipun kenaikannya tidak signifikan dibanding bulan September dan ada indikasi elektabilitas dari penurunan mengalami tren agak negatif meskipun penurunannya juga lagi-lagi tidak signifikan, tetapi kalau tidak segera diatasi maka bisa menjadi isu ya. Meskipun memang jarak pemilu makin lama makin dekat ya. Jadi musuh Pak Sayhu adalah waktu. Mungkin atau tidak ya mengejar ketertinggalan di saat pilkada tinggal 45 hari dan di saat geografi Jawa Barat itu relatif sangat luas, penduduk banyak ya. Jadi penetrasi, mobilisasi tim memang punya constraint struktural. Berbeda dengan Jakarta ya, percaya dia. Jakarta Mas Pramono naik secara cepat ya, karena memang geografinya lebih padat, lebih mudah dijangkau dan populasinya juga lebih padat dan warga Jakarta lebih well informed ya. Bisa dikelilingi naik angkot sehari. Itu dia bisa muter-muter udah sampai itu dari ujung utara ke selatan. Kalau Jawa Barat kan lebih susah ya Mas Jayadi ya. Nah ini juga kita temukan mengapa, nanti kita akan jelaskan mengapa elektabilitas Pak Sayhu naiknya tidak signifikan. Karena kenaikan popularitasnya dibanding bulan lalu cuma 5%. Dari 24 ke 29. Jadi lagi-lagi faktor struktural, orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Nah nanti mungkin bisa dicek tuh setelah ada debat calon gubernur, ada atau tidak peningkatan popularitas Pak Acep, Pak JJ juga lebih rendah lagi tingkat kedikenalannya. Jadi memang ini terus terang menjadi indikasi presiden pertama ini, Prof. Karim Suryadi ya. Biasanya di Jawa Barat itu kompetitif. Dan jangan lupa pemenang pilkada di Jawa Barat umumnya tidak lebih dari 40%. Ya. Entah itu Ridwan Kamil, entah 30, itu Ridwan Kamil cuma 30-an. Yang terakhir RK 35 atau 34 gitu ya. Kemudian Ahmad Heriawan gitu ya. Ahmad Heriawan bahkan di periode kedua hampir disalib sama Teten itu. Rike dan Teten ya. 31%. Jadi memang ini perlu dites lagi karena surveinya juga dilakukan kurang lebih 2 bulan sebelum pilkada. Nah, ada indikasi terbaru di mana Ahmad Sayhu mulai merangsek tetapi tidak cukup meyakinkan ya. Karena lagi-lagi kenaikannya perlu kita uji lagi nanti ya. Nah, ini alasan memilih. Sebagian besar orang Jawa Barat kalau ditanya apa alasan memilihnya, itu hampir 40% menjawab karena orangnya perhatian sama rakyat. 13% memilih calon karena belum tahu nama yang lain. 8,9% karena faktor pengalaman di pemerintahan. 8,4% memilih karena alasan sudah ada bukti nyata hasil kerjanya. Yang lain alasan-alasan yang disebut di bawah 5%. Nah pertanyaannya dari mereka yang menyatakan alasan dengan berbagai macam dalih dalam memilih calon gubernur ini, itu kalau di cross tabulasi kemana mereka? Ternyata dari 38% orang di Jawa Barat yang memilih karena variabel perhatian sama rakyat, itu sebagian besar memang mengerucut ke Deddy Mulyadi. Jadi Deddy Mulyadi kekuatannya memang di sini. Jadi semakin besar orang di Jawa Barat memilih karena variabel perhatian sama rakyat, itu yang paling diuntungkan adalah Deddy Mulyadi. Dan yang kedua, mereka yang memilih karena belum tahu nama yang lain, itu yang paling banyak menikmati adalah Pak Acep, Adang Ruhiyah. Kebetulan ketika kita lihat umumnya orang yang memilih karena alasan ini itu rata-rata tinggal di sekitar asal wilayah Pak Acep. Gitu ya. Jadi sangat lokal gitu ya. Jadi tidak besar juga, cuma sekitar 3% kan elektabilitas Pak Acep ya. Jadi, nah kemudian yang berikutnya berpengalaman di pemerintahan itu lagi-lagi Pak Deddy. Sudah ada bukti nyata hasil kerjanya 10%, itu memilih Pak Deddy. Ya. Kemudian Pak JJ ada 2,9% yang memilih karena variabel partisan, itu 23% memilih Pak JJ. Nah setelah kita cross ternyata umumnya mereka adalah pemilih PDI Perjuangan tuh, jadi 2,9 tuh. Tetapi lagi-lagi pemilih PDI Perjuangan lebih besar daripada ini. Artinya efek partisan PDI Perjuangan juga belum memadai untuk mengangkat Pak JJ Wirabinata. Nah kira-kira begitu. Kalau Pak Sayhu kekuatannya sama itu. Berasal dari partai yang didukung. Kalau kita cek umumnya pemilih PKS.
Kemudian punya pengalaman di pemerintahan, mungkin karena Pak Saihu mantan wakil wali kota Bekasi ya, itu juga membantu. Ya. Nah ini simulasi yang paling dekat nih Mas Jayadi dengan simulasi kertas suara ya. Jadi kita pakai foto, pakai nomor urut. Ya. Jadi secara umum survei hari ini 75,7% responden memilih Deddy Mulyadi dan Erwan. Kemudian 13,8% itu memilih Ahmad Saihu dan Ilham Habibie, 4,2% memilih Acep dan Gitalis, dan hanya 2,7% yang memilih Pak JJ dan Pak Ronald. Jadi, nah ini lagi-lagi kalau misalnya tren ini berlanjut, tidak ada perubahan signifikan, terutama berkaitan dengan pergerakan elektoral Pak Saihu dan Ilham Habibie, nah kemungkinan Pak Deddy bisa memecahkan rekor, ya, memenangkan dengan jumlah besar. Tetapi kalau misalnya basis pendukung Deddy Mulyadi lebih banyak tidur di rumah di hari H, sementara basis pemilih Pak Saihu, nanti kita akan tampilkan datanya, mayoritas telak pemilih PKS sudah memilih Pak Saihu, itu cenderung menggunakan hak pilihnya di hari H, kemungkinan terjadi penurunan. Karena dalam survei itu yang aktif adalah enumerator. Jadi enumerator yang datang ke rumah responden, mewawancari responden, sementara di hari H itu yang diperlukan keaktifannya adalah pemilihnya. Jadi kalau intensi memilih tidak bisa diwujudkan dalam bentuk kehadiran di TPS, meskipun elektabilitasnya tinggi, itu secara elektoral juga tidak berarti apa-apa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, nah ini nanti kita bisa diskusikan nih sama Mas Jayadi atau Prof. Karim ya. Kenapa misalnya kita sudah melakukan survei beberapa kali gitu ya, itu terutama pasca Ridwan Kamil ditetapkan maju di Jakarta, elektabilitas Deddy itu masih cukup tinggi. Nah, data yang kita bisa tunjukkan nanti adalah popularitas yang timpang antara Deddy dengan yang lain. Yang kedua, memang ada faktor Pak Prabowo yang luar biasa. Jadi nanti data akan kita tunjukkan, Prof. Karim, Mas Jayadi, di 2018 Pak Sudrajat dengan Pak Saihu maju sebagai pasangan asik saat itu, ya. Kan logonya atau tagline, slogannya kan asik gitu ya. Sekarang jadi asik. Sekarang jadi asik. Dulu asik Sudrajat dan Saihu ya. Nah itu saat itu keduanya di-endorse langsung oleh Pak Prabowo dengan memakai tagline 2019 ganti presiden. Ya, pemilu kadanya 1 tahun kurang sebelum Pilpres 2019. Kebetulan Gerindra dengan PKS all out mendukung Pak Prabowo di wilayah yang Pak Prabowo selalu menang di Jawa Barat dengan kisaran minimal 60%. Nah, saat itu begitu. Sekarang Deddy Mulyadi ini justru di-endorse sama Pak Prabowo begitu. Calon Gerindra. Dia calon Gerindra, kemudian bukan baru-baru saja masuk Gerindra, tetapi sudah cukup lama masuk di Gerindra setelah sebelumnya menjadi alumni Partai Golkar ya. Tetapi sekarang dia tokoh Gerindra, di-endorse oleh Gerindra dengan atribut kampanye full seperti Pak Prabowo yang barusan memenangkan telak ya di Jawa Barat dalam Pilpres 2024. Nah, nanti datanya itu menjelaskan pemilih Pak Prabowo di 2018 kebanyakan memilih pasangan Sudrajat Saihu, sekarang mayoritas mutlak memilih Deddy Mulyadi. Nah itu kira-kira salah satu penjelasan ya. Tapi tren ini harus diwaspadai oleh Pak Deddy, trennya agak menurun ya dibanding survei sebelumnya. Tapi kabar baiknya penurunannya tidak signifikan. Tetapi lagi-lagi ini bisa dijelaskan dengan sangat mudah karena tingkat kekenalan yang sangat timpang. Ya, saya belum pernah mendapati ya pilkada lawan peringkat pertama sama peringkat yang lain itu timpangnya itu luar biasa. Deddy Mulyadi dikenal hampir 100% warga Jawa Barat, sementara yang lain di bawah 30% gitu kan. Itu problem struktural tuh ya, yang menjelaskan mengapa popularitas masing-masing calon itu berdampak negatif ya buat elektabilitas terutama lawan dari Deddy Mulyadi. Tetapi kalau misalnya Saihu, JJ, kemudian Pak Acep itu mampu meningkatkan popularitas secara eksponensial, saya kira akan semakin menarik. Ya, sekarang
kurang menarik. Karena terjadi ketimpangan popularitas. Jadi kurang seru gitu kan. Tadi pagi kita rilis Kupang dan termasuk menunjukkan elektabilitas di NTT gubernur ya. Itu ketat sekali. Ini ketat sekali antar calon. 5 calon di Kupang ketat sekali. Ya, ini calon banyak tetapi kurang kompetitif gitu ya. Nah, tetapi lagi-lagi bukan berarti sudah pasti ya calon pemenangnya siapa, karena 24% responden itu menyatakan besar kemungkinannya mengubah pilihannya. Dan jangan lupa dalam pilihan top of mind dalam jumlah yang signifikan juga tidak bisa menyebut secara spontan. Dan ada 44,7%, meskipun kategorinya kecil mengubah pilihan, tetapi bukan berarti tidak terbuka kemungkinannya untuk mengubah pilihan. Kan dalam politik elektoral kan pilihan itu kan seperti iman, Mas Jayadi ya. Kadang naik, kadang turun gitu kan. Jadi meskipun kecil kemungkinannya berubah iman elektoralnya, tetapi kan masih terbuka. Ya. Memang yang hampir sulit untuk berubah pilihan masih ada, tetapi kisarannya sekitar 29%. Jadi meskipun unggul cukup jauh, Pak Deddy Mulyadi dan tim tidak boleh terlena, karena faktanya masih ada kalau kita total sekitar 68% ya responden yang masih bisa membuka opsi untuk berubah pilihan. Nah, tetapi kalau kita lihat siapa pemilih kuat adalah gabungan yang mengubah pilihannya kecil atau hampir tidak mungkin mengubah pilihan, itu kategorinya pemilih kuat. Pemilih lemah adalah pemilih yang mengatakan besar atau cukup lumayan besar mengubah pilihan, itu pemilih lemah. Memang pemilih Deddy Mulyadi itu kategori pemilih kuatnya besar ini. Pemilih kuatnya ya. Setelah kita cek memang umumnya basis pemilih kelas menengah bawah dan desa. Ya. Jadi narasi kampanye Kang Deddy cukup lumayan menarik ya buat warga desa di Jawa Barat. Mungkin narasi tradisional itu ya. Nah, yang kedua, pemilih kuat terbanyak kedua adalah PKS. Ya, yang memilih Pak Saihu dan Ilham Habibie. Nah, justru yang menjadi kabar buruk buat Pak Aceh maupun Pak JJ, udah baseline-nya kecil, kategori pemilih lemahnya lebih banyak ketimbang lebih dominan ketimbang mereka yang punya potensi memilih Pak Aceh maupun Pak JJ yang kecil kemungkinannya untuk berubah pilihan, yang warna biru itu. Ya. Nah, ini yang sebelum saya lempar ke Pak Bawono ya, saya ingin menjelaskan variabel independen yang bisa membantu kita untuk memahami mengapa elektabilitas antara Pak Deddy Mulyadi dengan yang lain itu jomplang. Salah satu variabel independen yang paling kuat untuk menjelaskan tingkat elektabilitas atau kedipilihan calon adalah kedikenalan. Orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Nah, jadi yang kedua, dari yang kenal afeksinya positif atau tidak. Nah, dari data ini yang warna biru itu adalah tingkat kedikenalan calon gubernur dan wakil gubernur ya, di kalangan responden, 1.200 responden, ini sampelnya cukup lumayan ya, cukup besar. Jadi dari situ terlihat Deddy Mulyadi itu tingkat kedikenalannya sangat tinggi ya, hanya 7% responden di Jawa Barat yang belum mengenal Deddy Mulyadi. Nah, salah satu penjelasannya sederhana. Deddy Mulyadi ini pemain lama gitu. Ini mantan Bupati Purwakarta 2 kali. Kemudian sering di medsos ya, medsosnya jutaan itu. Saya aja sering nonton YouTube. YouTube, Facebook gitu ya. Dan pernah juga nyalon wakil gubernur ya. Waktu itu kalah ya, 2018. Kemudian anggota DPR terpilih dari Golkar maupun Gerindra. Jadi pemain lama dia. Jadi investasi sosialnya sudah cukup panjang ya. Dan baru selesai kampanye kan? Baru selesai kampanye ya, kan habis kampanye buat pilek. Jadi jejak elektoralnya banyak memang Pak Deddy Mulyadi. Nah, sementara yang lain itu tingkat kedikenalannya sangat tidak berimbang ya. Misalnya yang agak dikenal, yang kedua itu bukan Pak Saihu, tapi Ronald. Karena Ronald ini artis kan, presenter. Tetapi ya baru 36% saja yang kenal Ronald. Ahmad Saihu itu juga
Setelah kita cek, kebanyakan tingkat dikenalannya di kalangan warga kota Bekasi karena beliau pernah jadi wakil wali kota. Jangan-jangan Ronaldo lebih terkenal di Jakarta kali ya? Mungkin. Yang kedua orang PKS saja yang tahu Pak Saihu. Jadi basis konstituen partai yang lain belum begitu mengenal Pak Saihu. Gitalis, ya saya tahu gitu ya. Ini kan yang KDI ya, tetapi kayaknya KDI yang masa lalu gitu. KDI zaman kita itu. Zaman saya masih muda gitu. Jadi mungkin orang Jawa Barat udah mulai agak lupa sama Pak Gitalis, Mbak Gitalis. Ilham di kota kuat sekali, Ilham Habibie. Tetapi di desa banyak warga Jawa Barat yang belum mengenal beliau. Erwan kecil sekali, ini pasangannya Deddy Mulyadi. Pak JJ, kenapa Pak JJ kecil? Ya mohon maaf, setelah kita cek yang kenal kebanyakan orang Pangandaran karena beliau bupati di sana gitu. Jadi Pak Acep lebih kecil lagi. Jadi ini struktural tuh ya penjelasannya mengapa Pak Deddy unggul jauh, karena yang lawannya tidak cukup kompetitif, minimal dari sisi popularitas. Nah, yang kedua, dari yang kenal afeksinya positif atau tidak. Jadi misalnya ya, dari 93% warga Jawa Barat yang kenal, ternyata afeksinya terhadap Deddy juga positif ya, 93% suka. Kemudian Ronald dari 36% yang kenal warga Jawa Barat 77% mengaku suka. Jadi di sini Deddy Mulyadi unggul dua sekaligus, tingkat popularitas dan tingkat kedisukaan. Nah, Pak Saihu ini tingkat kedikenalannya jauh dari maksimal, tingkat kedisukaannya juga masih di bawah Pak Deddy ya. Jadi ini yang menjelaskan mengapa Pak Deddy cukup dominan. Nah, yang agak menyaingi adalah Ilham Habibie ini. Tingkat kedisukaannya tertinggi kedua di antara nama-nama yang lain. Tetapi problem Pak Ilham itu mirip dengan pasangannya Pak Saihu, yaitu tingkat kedikenalannya terbatas di kalangan warga yang tinggal di perkotaan di Jawa Barat. Jadi itu kira-kira ya. Nah, ini trennya. Jadi memang tingkat popularitas Pak Deddy itu stagnan ya di kisaran 93%. Nah, tadi yang saya sebut ya, popularitas Pak Saihu naik itu. Tetapi kenaikannya ya tidak terlalu tajam ya, naik sekitar 5% dibanding survei bulan September. Nah, kemudian untuk tingkat kedisukaan trennya cenderung stagnan, kecuali untuk Pak JJ ya. Pak JJ ini sebelumnya yang mengaku suka 75%, kemudian turun drastis. Satu-satunya yang mengalami tren kenaikan adalah Pak Acep Adang Rukiah. Tren kedisukaannya meningkat. Dan kita bisa cek ya, salah satu yang menjelaskan elektabilitas Pak Acep. Acep ini elektabilitasnya meningkat nih dari 2 menjadi 4,2%. Jadi naik 100% tuh ya Pak Acep tuh. Tetapi salah satu penjelasannya bukan popularitas, karena popularitasnya hanya naik tipis tuh Pak Acep tuh. Dari 9,5 ke 11, tapi lebih kedisukaan. Nah, terakhir sebelum Mas Bawono akan mengeksplor personal quality ya dari para calon yang maju, itu Pak Deddy juga unggul jauh untuk 5 item yang kita biasa pakai untuk mengukur seberapa positif citra atau brand dari para calon di mata responden. Jadi overall memang